Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku Olive. Di sini aku sebagai kepala kreator tentunya di Fresi. Dan buat teman-teman semua yang pengen tahu video-video yang aku hasilkan kayak gimana, bisa langsung kepoin di YouTube-nya Ayang Yasmin. Nah, hari ini tuh aku ceritanya mau bikin parodinya tentang Kak Maharani Kemala. Dan Kak Maharani Kemala ini cukup menginspiratif banyak orang, gak hanya aku, tapi pastinya teman-teman semua itu tahu Kak Maharani Kemala itu kayak gimana. Jadi hari ini tuh aku khususkan buat video TikTok tentang beliau. Dan hari ini tuh aku dibantu dengan dua pemeran. Pastinya teman-teman pada tahu dong pemeran-pemeran yang aku gunakan. Nah, di sini aku mau kasih tahu. Ini nih yang kemarin. Aku kasih susah lari kan. Nah, kakak itu adalah kakak yang jadi suaminya Kak Maharani Kemala untuk yang kemarin. Dan properti yang kugunakan seperti biasa karena aku nggak sekaya itu sama teman-temanku. Jadi aku pakainya deterjen. Nggak di endorse teman-teman, nggak di endorse. Bener, sumpah kita nggak di endorse. Dan ini adalah propertinya Hermes ya, bukan Hermes, karena kita nggak sebanyak itulah duitnya, jadinya kita pakai properti seadanya seperti itu. Dan ini adalah ruang lokasi buat aku shoot. Jeng jeng jeng. Dan tentunya aku tadi kan udah bercerita ada dua pemain yang akan ikut bersama aku dan gabung bersama aku. Nah, tara, pastinya nggak asing dengan dua wajah ini, karena dua wajah ini adalah dua wajah yang sering nongol di VT aku, ya nggak? Dan Maharani Kemala, tapi di sini kita lihat. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah ini video aslinya kayak gini. Jadi ini properti yang digunakan adalah ini yang di depan. Setelah itu kan ini kan nah kayak gini kan, lihat kan. Kita pakai properti apa adanya karena kita juga nggak ada yang kayak gini kan. Jadi properti kita ada ini, ada ini, ada ini, dan ini. Untuk pertama pembukaan di sininya kita pakai pitanya ini kan, udah tinggal buka aja. Nanti di sini untuk isinya itu ada kayak gini. Nah, isinya pakai ini. Jadi nanti yang buka kamu untuk buka ini, karena yang jadi maharaninya utamanya kamu, dan kamu di sebelahnya buat di sini kan tadi kan ada cewek mbak ya kayak gitulah. Tapi nanti konsepnya setelah pakai piring ini kan, itu urutannya pakai sabun. Sudah punya itu. Dan yang dimakan ini ada bubuk. Oke guys, sekarang di season ini kita mau Q&A dengan kakak berdua ini. Hai. Nah, kakak berdua ini tuh yang sering ikut konten aku, dan di sini ada Kak Vela sama Kak Dewi ya kan. Q&A yang pertama, gimana sih Kak kesannya? Yang paling berkesan VT yang mana yang kakak ikutin selama kita bikin konten? Yang mana? Kalau aku ya yang pas videonya Kak Chandra Kedas. Oke, Kak Chandra Kedas. Yang pakai gorden otomatis itu. Oke. Oh, yang kita pakai HT itu kan ya, Kak ya? Nah, korden otomatis pakai HT. Pasti kayak mikirnya, emang sih kita nggak punya korden otomatis, jadi kita pakai orang gitu. Dan ada lagi nggak Kak selain VT tersebut? Ada sih yang itu loh, yang videonya siapa? Herlin Kenza. Oke. Dari videonya Herlin Kenza yang jumpa fans itu, yang pas apa itu Kak? Yang pas kan seharusnya itu kalau jumpa fans kan sayang-sayang, nah itu kan dijorokin gitu. Oh, iya bener banget tuh. Yang pakai parfumnya itu dari pemadam kebakaran tuh kan. Nah, di situ tuh dijorokin. Emang sih kan aku mikirnya kalau jumpa fans tuh biasanya kan kayak, "Hei Kak, kayak gini." Itu enggak. Yang kayak yang janiaya banget gitu lah. Iya. Paling suka ya. Emang manusia, kita manusia paling suka lihat manusia yang lainnya tuh merasa terkena musibah. Tapi jangan diambil hati karena kita cuma bercanda aja. Niatnya kita parodi itu bukan karena menjelekkan, tapi lebih ke apa ya, kita tuh sayang mereka, kita
termotivasi dari mereka, kita berharap bisa menjadi seperti mereka. Ya, doainlah kita menjadi generasi penerusnya. Asik. Nah, dari Kak Dewi, video TikTok yang mana yang paling berkesan? Pas pembuatan video yang mana? Kalau aku pas VT-nya Herlin Kenza, Oke, video Herlin Kenza yang mana nih? Kan Herlin paling banyak nih. yang temanya itu karpet, saya jadi penjual. Oke, yang temanya itu karpet, tapi karpetnya terbuat dari bubble tuh kan ya, jadi penjual emasnya ya. Jadi makai-makain emas gitu, dan itu bikin emas-emasan dari ya emas gede gaban tuh kan. Guys, sekarang kita kembali ke pertanyaan lagi Q&A, dan ini adalah Q&A kedua. Di yang kedua ini aku ingin bertanya, ada nggak sih kesulitan dari kakak-kakak selama meranin VT ini? Karena kan pastinya tiap kita memerankan sesuatu itu pasti ada yang mudah, ada yang sulit, karena kan tergantung kita, karena kita bukan jadi diri kita tapi menjadi orang lain gitu kan di VT tersebut. Nah, dari Kak Vela dulu, ada nggak sih kesulitannya? Kalau kesulitannya itu kesulitan yang mana? Bisa ceritakan? Kalau aku ya kesulitannya itu kalau jadi pemeran utama aja sih. Kesulitannya pas jadi pemeran utama. Uh-uh. Kenapa emangnya jadi pemeran utama itu sulit? Jelaskan. Soalnya Kenapa ketawa? soalnya Next. soalnya itu kan paling banyak yang di-shoot di kamera. Oke. Jadi kita harus meraninnya itu ya emang yang All out gitu kan. Jadi kayak bener sih, pemeran utama itu aku paling cerewet sama pemeran utama. Ya ini buktinya, aku paling cerewet. Kalau aku nggak suka, aku take ulang. Jadi aku nggak mau tahu, aku take ulang. Pokoknya sampai perannya itu bagus banget. Dan kalau mimiknya nggak dapet tuh, aku suruh take ulang. Pernah ya Kak Bella ya? Pernah pastinya. Dari Kak Dewi nih, pastinya ada kesulitan selama bikin VT sama aku. Apa sih, di mana VT yang membuat kakak itu merasa sulit? Silakan diceritakan. kalau aku pas VT-nya Kak Pika Yang mana nih? yang berperan mengambil tas itu. Oke, Posenya berperan mengambil tas. Karena pesannya ya, aku terlalu cerewet ya mintanya aku itu. Jadi waktu kegiatan itu tuh aku mintanya itu pokoknya dia itu terlihat kayak seenaknya gitu, nunjuknya. Cuma di situ terlihat sama kamera, dan space yang kita gunakan waktu take itu sungguh minim gitu loh. Jadi aku harus dapetin kayak shoot itu yang bisa menjangkau semuanya. Jadi agak take berulang kali ya, kayak kita berulang kali itu take itu terus sampai 2 atau 3 kali kalau nggak salah itu kurang lebihnya. Jadi kita take terus buat dapetin video mana yang sempurna dari 3 take tersebut. Terus ada lagi Kak atau cukup itu? Cukup itu. Oke. Dan kita ke Q&A yang ketiga. Nah, di yang ketiga ini aku tanyakan, dari kesulitan tadi kan ada kesulitan tiap pembuatan VT. Ada nggak solusi yang didapat dari kesulitan tersebut? Pastinya nggak mungkin nggak ada, karena VT-nya jadi pastinya ada solusi. Nah, dari Kak Vela dulu, gimana sih solusi yang kakak gunakan selama kayak di VT itu yang kayak aku bilang kurang sempurna itu, ada nggak solusinya? ada sih. Ada ya solusinya. Solusinya kayak gimana sih Kak? Apa kakak membayangkan untuk menjadi orang tersebut tuh harus kayak gini atau yang kayak Iya. gitu? Nah, Ya gitu sama itu yang sama. kakaknya juga mengarahkan. Oke, aku cerewet banget kalau buat VT. Jadi aku tetap mengarahkan. Jadi kayak aku bilang, ini waktunya ini ya Kak Bella ya. Jadi kayak, Kak ini waktunya ini. Aku ngobrol, aku ngomong sambil nge-video tuh aku ngomong, udah kayak gini, cut, terus habis itu kayak gitu. Iya. Iya bener banget. Oke, dan dari Kak Dewi ada kesulitan yang dapat pasti ada solusinya. Dari Kak Dewi kayak gimana? Pasti ya ada kesulitan, tapi di sisi lain ada tim kreator yang membantu. Oke, dari tim kreator yang selalu membantu ya Kak ya. Jadi jujur kalau kita kan yang nge-shoot, jadi kita tahu ini tuh kurang apa. Jadi kita tuh mengarahkan. Ini kayak gini Kak, kayak gini. Tapi di situ itu kita tiap bikin ya Kak ya, bertiga ini pasti ada feedback yang didapat kayak seumpama contohnya dari video yang tadi, VT tadi. Di situ tuh ada andilnya dari Kak Vela harus kayak gini. Dan dari Kak Dewi aku juga ingat di beberapa VT itu Kak Dewi menyarankan
untuk nganunya kayak gini, dianunya kayak gini. Itu ada pernah di kontennya Kak Vika yang naik mobil. Itu aku ingat karena di situ kan sulit ya kayak kita mengambil shoot di situ karena mobil yang kita pakai itu kapasitasnya buat anak kecil, sedangkan Kak Dewi segini gedenya. Jadi kita ada kesulitan. Tetap meski aku sebagai kreator juga ada kesulitan, tapi di sini aku sukanya karena ada kakak-kakak semua yang saling feedback, saling ngomong. Di situ kita bisa berkembang jadi lebih baik lagi. Jadi aku kayak menerima saran aja kayak waktu tadi Viti ya. Tuh kan aku maunya kayak gini, ternyata dari Kavela ada penyarangan. Dan di situ aku menggunakan penyarangan tersebut karena menurutku logis. Kayak gitu. Jadi enggak nggak karena aku kreator aku melakukan apapun yang aku mau, enggak, tapi ada beberapa yang harus aku rubah kalau itu menjadi lebih baik, bener kan Kak? Nah, dari kakak-kakak semua nih, ada nggak sih yang ingin disampaikan buat teman-teman semua penggemarnya Kakak? Ada? Silakanlah disampaikan kalau ada. Ya terserah, bisa terus tontonin video aku atau yang lain boleh. Pantengin aja kita bikin konten Di TikTok ya kayaknya. yang Yasmin. Dan dari Kakak ada lagi? Enggak. Oke. Aku kasih tahu kan, sebenarnya kepribadian dari Kak Dewi ini cukup pendiam. Dia nggak terlalu banyak cerewet sih. Selama bikin video tuh dia kayak aku bingung mau ngapain, aku bingung mau ini. Soalnya kelihatan banget. Dan kalau Kak Vela, Aku juga loh. Kak Vela orangnya awalnya malu-malu. Waktu awal pembuatan video aku ingat orangnya agak malu-malu, dan karena di VT kita harus berubah menjadi orang lain, jadi banyak pengoreksian di situ. Jadi kayak aku harus merubah orang yang pendiam menjadi orang super lawak. Dan bener, kita bikin konten tuh nggak ketawa, bener. Selalu bikin konten serius terus ya kayak nggak ada yang ketawa. Karena tiap ketawa itu aku mesti langsung bilang jangan ketawa, langsung kayak gitu. Super judes banget ini. Judes. Jahat, judes. Bukan jahat juga, bukan judes, karena kita berharap bisa menghasilkan video yang lebih baik lagi dari video-video sebelumnya. Jadi buat teman-teman semua, kalau ada penyaranan boleh buat video kami bakal menerima penyaranan. Karena kita nggak mungkin sampai atas tanpa adanya kritik, kayak gitulah. Kritik dan saran tuh sungguh kami butuhkan. Oke, buat teman-teman kemarin yang sempat bilang di video-video kita tuh bahwa video kita itu nyindir. Sebenarnya nggak kayak gitu Kak. Kita memparodikan itu karena kita kagum sama Kak Maharani Kemala, Kak Chandra, Kak Herlin. Kagum saya sama teman-teman saya tuh kayak gini. Mereka wanita ya Kak ya, bisa menjadi seperti itu. Biasanya wanita itu biasanya sih kayak disuruhnya udah daripada kayak gitu mending masak atau yang lain, ya kan, bener kan? Tapi aku kagumnya beliau menjadi wanita berkarir, wanita karir yang ya hasilnya tidak bisa kita ragukan lagi. Emang the best lah pokoknya. Tepuk tangan buat kakak-kakak yang buat kita. Jadi parodi itu terpesona, terpikirkan karena hal-hal yang kita lihat dari kakak-kakak yang kita parodikan tuh sungguh bisa memotivasi kita menjadi lebih baik lagi. Dan aku berharap kita bisa berkembang seperti itu. Jadi seperti itu awal terpikirkannya, oke? Dan aku terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video kita di YouTube di sini ya. Jangan lupa di klik subscribe, like, ya kan Kak? Dan ikutin terus video TikTok kita karena TikTok kita itu seperti The Series setiap hari ada. Gak kalah sama Andin, oke?